معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا الحديث. Jamaah salat Jumat Masjid Qasrul Ubudiyah yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Salah satu indikasi orang yang bertakwa kepada Allah, apalagi dalam situasi kondisi di mana bangsa kita, negara kita, bahkan dunia seisinya sedang dilanda virus pandemi ini, jamaah. Marilah kita perbanyak karakter-karakter kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bekal-bekal kehidupan kita, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi kita. Maka di ayat yang tadi saya bacakan surah Al-Baqarah 197 yang pada konteksnya ayat ini sebetulnya terkait dengan ibadah haji, al-hajju asyhurum ma'lumat di awal ayat. Maka kemudian Allah menggarisbawahi bahwa perintah haji itu adalah disertai dengan satu perbekalan. Dan ternyata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini jamaah sekalian, kita diperintahkan Allah dalam kehidupan yang singkat sesaat dan tidak lama sekali di dunia ini, marilah kita bekali diri kita dengan bertakwa, dengan aplikasinya segala amal soleh yang kita lakukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dham 'indallah wala ahabba ilaih al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Rawahu Ahmad. Jadi tidak ada satu hari yang paling diagungkan Allah, tidak ada satu hari yang dicintai Allah ketika hambanya beramal soleh di dalamnya, kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak amalan-amalan itu diantaranya nanti insya Allah hari Ahad kita berpuasa tarwiyah, dilanjutkan dengan puasa Arafah hari Seninnya, apalagi bersamaan dengan hari Senin yang juga sunnah Rasulullah. Kita disunnahkan berpuasa hari Senin, sehingga insya Allah dengan barokahnya hari Senin berikut juga hari Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbalah." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi orang yang berpuasa satu hari di Arafah saja, 9 Dzulhijjah, yang nanti insya Allah jatuh pada hari Senin, maka diampuni, dihapus dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apalagi ditambah dengan tarwiyah, di mana kita sama-sama merasakan betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima perintah-perintah Allah, bahkan sampai harus mengorbankan putranda tercinta demi mengabdi kepada Allah. Maka di dalam ayat yang jelas Allah melegitimasi betapa ketebalan iman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam perintah-perintah yang lalu kemudian disempurnakan. Ingat fa'atammahunna, ini maknanya bukan sekedar dilaksanakan, tidak sekedar ditunaikan, tapi disempurnakan. Seorang mukmin sejati adalah ketika melaksanakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka termasuk kemudian ibadah di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama yang kemudian kita juga diperintahkan Allah untuk berkorban, maka kemudian korban itu digandengkan dengan perintah salat. Fasholli li rabbika wanhar. Mungkin konteks ayat ini adalah untuk perintah salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha lalu menyembelih kurban.
Tapi makna secara representatif dan universal, makna fasolli adalah di mana salat adalah imaduddin, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah shalah. Di mana salat itu yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Betapa urgensinya ibadah salat. Lalu grade yang kedua adalah wanhar. Kita diperintahkan untuk berkorban. Maka wajar saja kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak mau menunaikan ibadah kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Banyak ahli tafsir hadis mengatakan bahwa dimaksudkan hadis ini ketika orang itu sengaja tidak menunaikan kurban padahal memiliki kemampuan, maka tidak termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka kurban ini dari bahasa Arab qurba yaqrabu kurban, semata-mata menyembelih ternak kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam surah Al-Hajj disebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Jadi ketika kula jenengan menunaikan ibadah kurban, itu bukan daging dan darah yang kita kurbankan yang sampai kepada Allah. Silahkan dagingnya dinikmati, mana yang jelek dibuang, mana yang baik dinikmati untuk menambah imun. Tapi yang terpenting adalah kemudian meningkatkan iman. Jadi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walakin yanalhu taqwa minkum. Lagi-lagi Allah menegaskan bahwa ternyata ibadah kurban termasuk juga ibadah haji bahkan sekalipun adalah semata-mata sebuah training tarbiyah, wahana untuk mengajak kula jenengan semuanya menjadi jiwa-jiwa orang beriman yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kesempatan yang belum tentu tahun depan kita bisa menikmati ini, marilah kita gunakan semaksimal mungkin. Kita manfaatkan seoptimal mungkin agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah, yang kemudian Allah juga mendekati kita. Sekali lagi fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ketika panjenengan kemudian ingat kepada Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, Allah pasti kemudian juga mengingat panjenengan, mendekati panjenengan. Bahkan Allah sendiri mengatakan, menyampaikan, menegaskan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, ketika umatmu bertanya tentang saya, fa inni qarib, saya sangat dekat dengan mereka. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah makna kurban yang sesungguhnya, yang kemudian secara filosofis makna kurban adalah ketika kita pandai mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian kita mendekatkan diri kepada sesama hamba Allah. Maka kemudian orang Indonesia mengatakan rela berkorban untuk orang lain. Panjenengan rela berkorban, ya, harus menutup wajah kita sebagian, memakai masker dan sebagainya, membatasi jarak kita. Ini semata-mata untuk kemaslahatan kita semuanya. Dan itulah makna kurban yang sebaik-baiknya. Jadi jamaah sekalian, maka sunnahnya ibadah kurban adalah ketika dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka disinilah makna hablum minallah dan hablum minan nas. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah yang paling mulia di 10 hari yang pertama adalah wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi banyak-banyak berzikir kepada Allah. Fa'aksiru bitahmid wa tahlil wa takbir. Rawahu Ahmad, ya. Perbanyak di 10 hari pertama ini kita berzikir kepada Allah. Apalagi pandemi belum sirna, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak-banyak kunut nazilah. Ya, mohon kepada Allah agar virus wabah ini segera sirna dari muka bumi. Kita semuanya diberikan sehat walafiat sekeluarga. Dan kita bisa menunaikan ibadah normal seperti semula. Karena bagaimanapun juga kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala agar kita berteriak untuk minta tolong kepada Allah, bukan takut kepada makhluk Allah. Tapi juga tidak meremehkan bahwa semua ini dilakukan adalah untuk menguji kita. Sudahkah kita berikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, dan bertawakal secara total. Jangan-jangan selama ini kula jenengan banyak khilafnya, banyak dosanya, tapi tanpa terasa. Maka di dalam 10 hari yang pertama ini kita pun dianjurkan untuk memperbanyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memperbanyak istighfar. Rasulullah bersabda likulli da'in dawa'un wa likulli dzunubin istighfar. Setiap penyakit pasti ada obatnya.
Dan penyakit dosa obatnya adalah istighfar. Secara tersirat jamaah sekalian, hadis ini menggambarkan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan sedikit atau banyak pasti akan berdampak kepada situasi dan kondisi kehidupan kita. Kalau kemudian kula jenengan barangkali diuji kesempitan rizki dan sebagainya, perbanyak istighfar. Ada masalah dalam rumah tangga kita, banyak istighfar. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena dengan banyaknya kekhilafan kita, kemaksiatan kita, itulah yang menutup hati kita, yang pada akhirnya qaswatul qalbi, keras hati untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar. Bahkan di dalam surah yang lain itu menegaskan, maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sama sekali tidak akan mengazab manusia ketika di tengah-tengah itu banyak manusia yang masih menteladani Rasulullah. Wa hum istighfar, bertaubat kepada Allah. Kita menyadari bahwa benar-benar sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang terbaik itu bukan orang yang banyak kebaikannya dan tidak pernah bersalah. Karena memang tidak ada. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang menyadari kesalahannya lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang perlu kita renungkan di awal bulan Zulhijjah, yang nanti puncaknya adalah panjenengan menyembelih ibadah kurban. Ya, kalau panjenengan yang harusnya tindak haji tahun ini dan tahun kemarin kemudian digagalkan, niat panjenengan sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diterima dengan ikhlas, lapang dada, ridha untuk menerima takdir Allah. Itulah yang akan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, ketika panjenengan berkehendak untuk menunaikan ibadah kurban, mulai awal panjenengan niat kurban itu sudah tidak diperbolehkan untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Kenapa demikian? Inilah totalitas ibadah kita. Menggambarkan bahwa apapun yang ada di dalam diri kita semuanya adalah biqudrah wa iradatillah, qudrah iradah Allah yang tertanam di dalam diri kita. Sehingga apapun yang ada di dalam diri kita, kita terima dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan indah pada waktunya dan Allah akan memberikan solusi yang terbaik buat kita semuanya. Untuk itu jamaah sekalian, kita semuanya wabil khusus sedaya pengurus takmir Masjid Qausrul Budiah, semua jamaah Masjid Qausrul Budiah, para donatur, orang-orang yang peduli kepada dakwah perjuangan Masjid Qausrul Budiah, insya Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ya selamat dari virus-virus dan segala macam musibah, serta kita semuanya insya Allah digolongkan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ma'asyiral hadirin wa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum turhamun. Kaqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم صحح أجسادنا ووسع أرزاقنا وسلم ديننا ودنيانا وطول عمورنا وحصل مقاصدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ونخص خصوصا حاجة جامعة مسجد قصر العبودية والمستمعين والمستمعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في حياتنا بحياة طيبة وزيارة المكة والمدينة يا الله وتقبل دعاءنا يا الله واستجب دعاءنا بدعاء الخير يا الله واجعل من أهل الهداية واجعلنا من أهل الكرامة واجعلنا من أهل الرزق حلالا طيبا مباركا يا الله وزيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في شهر ذي الحجة في شهر المباركة يا الله لسائر الجماعة في قصر العبودية حتى يا الله نكون من عبادك الصالحين اللهم ارحمنا يا الله ببركة هذه الشهر المباركة في شهر ذي الحجة يا الله خصوصا جماعة قصر العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر